Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kebaikan dan kasih sayangnya dari kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran, keistiqomahan, ketakwaan, dan besarnya pahala, dan memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan kesembuhan bagi yang sakit dan terluka. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kebaikan dan pertolongan. Kita kembali membahas tentang kesimpulan bab ini, dan dalam pertemuan kali ini kita sudah bahas pertemuan yang lalu bahwa bab ini mengajarkan kepada kita pentingnya mendidik diri kita dan anak-anak kita, karena hendaknya ini dari usia dini, untuk menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua, menghormati dan memuliakan orang tuanya dan orang yang lebih tua secara umum, memuliakan dan menghormati guru, ulama, dan lain-lain, dan atau menghormati sosok-sosok atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Itu kita harus didik diri kita dan anak-anak kita untuk bisa menghormati dan memuliakan itu. Dan kita sudah jelaskan bahwa salah satu makna besarnya adalah bagaimana mendidik diri dan anak-anak untuk bisa menghargai pencapaian orang, bisa menghargai perjuangan orang, bukan meremehkan pencapaian orang. Dia cuma segitu doang kok. Oh enggak, kita tuh dididik oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghargai pencapaian orang, untuk menghargai kerja keras orang, untuk menghargai usaha orang, untuk menghargai upaya orang. Karena bahkan bukan sebatas ya, bahkan orang yang punya usia yang lebih tua atau usia tua setelah takdir Allah, ada sisi usaha apa tidak? Ya adalah. Setelah takdir ada sisi usaha. Makanya ada orang usia 70 tahun masih 60 tahun masih fresh, masih ketika ditanya kok bisa, alhamdulillah setelah taufik Allah dari muda rajin olahraga, ya nggak, gitu, rajin olahraga, terus pola hidup teratur, istirahat cukup, dan makan tuh
makan yang sehat gitu. Jadi itu ada jelas. Jadi jangan remehkan. Emang umur yang umur yang tua gitu emang ada keutamaan dan ada ini, ada lah, jelas ada. Dan nah makanya kan itu kenapa kita nggak ngeh dari sisi itu, berarti ini kita kurang terdidik dalam menghargai pencapaian orang gitu. Kalau orang tuh dari kecil dididik menghargai pencapaian orang, kerja keras orang, upaya orang, bisa ngerti. Iya, Masya Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Ada orang-orang tuh usia 70-an tahun itu naik turun tangga nggak ada masalah. Kenapa? Karena rajin olahraga. Setelah kalau rajin olahraga dari kecil, dari remaja, dari muda, olahraga, ada isu. Ada orang 60 tahun nggak bisa naik turun tangga. Jadi ada upaya di situ setelah taufik dari Allah. Nah kita harus hargai itu. Itu berada dari sisi usia, belum pencapaian. Tadi belum jadi guru misalnya. Namanya gampang jadi guru. Yang benar-benar ya. Orang harus melewati proses yang panjang. Nah, kita harus hargai itu. Jadi ulama, lebih-lebih lagi jadi ulama. Itu susahnya setengah mati. Dan begitu seterusnya. Itu yang harus kita tanamkan bersama-sama hadirin. Dan jadilah pribadi yang senantiasa berusaha menghargai orang. Pribadi yang senantiasa menghargai pencapaian orang, kerja keras orang, upaya orang, dan lain sebagainya. Itulah karakter seorang muslim dan muslimah. Sebaliknya, bukan karakter seorang muslim itu nyinyir sama orang, ngerendahin, anggap remeh, gitu doang, gue juga bisa. Dan mayoritas orang kayak gitu nggak bisa juga. Mental hanya ngelihat sukanya ngelihat kekurangan orang, nggak ngelihat prestasinya. Sukanya ngelihat kesalahan orang. Salah ya salah, tapi lihatlah sisi baik orang ini. Lihat imannya misalnya, lihat akidahnya, dan seterusnya. Dan begitu seterusnya hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Nah, di poin hari ini ada sebuah hadis yang penting untuk kita renungkan dalam bab ini. Itu hadis yang disampaikan oleh atau yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban atau Brani. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama senior-senior kalian. Keberkahan itu bersama orang tua kalian. Keberkahan itu bersama orang-orang yang sudah tua atau senior. Itu sabda Nabi SAW. Mau berkah, hidup tuh bareng mereka. Mau berkah, aktivitas tuh sama mereka. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan orang tua dan senior dalam hadis ini? Allah mengatakan maknanya itu dua. Setidaknya ada dua makna. Yang pertama, tua dan senior dari sisi usia dan pengalaman. Dari sisi apa? Usia dan pengalaman. Dan yang kedua,
tua dari sisi ilmu, walaupun mungkin secara usia belum tua. Dan yang paling sempurna jika dua sisi itu bergabung dalam satu orang. Itu paling sempurna. Dari sisi usia tua dan dari sisi ilmu matang. Gitu. Tapi kalau belum berkumpul, itu tadi, lihat salah satu dari dua sisi itu aja masuk ke dalam hadis ini. Ini kunci sukses hidup, hadirin. Ini al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama orang tua, sama senior. Ada yang maksud orang tua siapa? Yang pertama, tua dari sisi usia dan pengalaman. Mana yang kedua, tua dari sisi ilmu. Ada yang ketiga, tua dari segi muka, Ustaz. Enggak masuk. Kesian banget. Mukanya tua nih. Padahal masih muda, terus gak punya ilmu juga. Gak bisa diandalin muka tua tuh. Ada. Gitu loh. Jadi itu yang perlu kita camkan. Nah, yang paling maksimal kalau dua itu berkumpul, usia dan ilmu. Wah, itu perfect banget. Dan kita harus takar diri kita. Kalau kita nggak punya dua sisi itu, maka kita cari. Kalau kita punya salah satu sisi, penuhi sisi yang lain biar lebih sempurna. Ada orang udah tua, pengalaman udah banyak, tapi ilmunya minim. Coba hidupnya kolaborasi atau bareng sama yang punya ilmu yang dalam, walaupun lebih muda dari dia. Sebaliknya gitu juga. Misalnya kita belum tua secara umur, tapi ilmu kita, alhamdulillah Allah kasih ilmu. Nah, biar lebih maksimal hidup, harus di sekeliling kita harus ada orang-orang tua dan komunikasi dengan orang tua atau yang lebih senior. Nah, itu hidup jadi maksimal. Kalau kita nggak punya dua-duanya, itu merapat ke yang punya dua-duanya, atau merapat ke pihak yang punya pengalaman, lalu nanti ada pihak yang ilmunya matang tapi masih muda. Kan begitu hidup. Itu kunci hidup. Itu hadirin. Kenapa demikian? Karena mahal, hadirin. Kata para ulama, orang tua itu khabarul haya. Mereka tuh sudah khatam kehidupan, gitu. Sumber informasinya bukan hanya buku, tapi kenyataan yang dialami langsung, hakul yakin ilmunya tuh. Apalagi kalau hobi baca, tambah kuat lagi. Maka tadi bukan baca, harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah perintah kita baca. Tapi di samping baca, ngejalanin langsung. Dan kenyataan kan nggak mungkin salah, namanya kenyataan. Terus juga kata para ulama, qad sakana syarruhum wa lazimul waqar wa arafu mawadi al-khair. Orang tua tuh udah ngerasain pahit getirnya kehidupan, udah ngadepin yang buruk-buruk dalam kehidupan. Gak ada orang tua hidupnya enak terus tuh, gak ada. Walaupun terkesan enak terus, enggak, dia udah ngalamin. Orang tua tuh udah ngalamin dikhianati, dicela, gagal dalam usaha, bangkrut, rugi miliaran kalau usahanya besar atau sesuai dengan porsi dia.
susu dibalas air tuba, ya. Udah ngalamin macam-macam, ngalamin ditikung orang, dijahilin orang, dan itu udah dilewatin, gitu. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Dan ada kedewasaan, ada kematangan, walazimul waqar. Kematangannya udah dapat. Dan arafu mawadil khair, tahu titik-titik kebaikan. Masuk tuh dari sini. Ah, ini kebaikan. Maka banyak orang tua tuh walaupun belum ngejalanin, mereka tuh ngerti gitu. Ya ini benar nih, anak yang diomongin anak muda ini benar. Kok nggak dijalanin, Pak? Ya, doain gitu. Proses. Tahu deh, ini anak udah benar nih. Kenapa? Karena pengalamannya tahu. Gitu. Nah, bagaimana kalau udah punya pengalaman, ilmunya matang, tambah udah. Gitu. Sebaliknya kalau kita masih muda, punya ilmu, baik ilmu agama atau ilmu bidang manapun, jangan pernah merasa bisa jalan sendiri tanpa mendekat kepada yang senior di bidang itu. Dan juga apalagi orang tua atau yang senior di bidang agama. Terus nggak konsultasi dulu, nggak musyawarah dulu, main asal jalan aja karena merasa rising star, merasa pinter, merasa jago, nggak berkah gitu ya pokoknya. Udah nggak usah komentar banyak-banyak, nggak berkah nanti langkahnya. Tanya dulu. Walaupun nanti kita nggak ambil pandangan mereka, tapi dapat input. Itu berguna. Jadi bisa jadi nggak kurang berguna di langkah yang hari ini, tapi untuk langkah bulan depan berguna. Oh, ini yang kemarin dibilang beliau ini. Ya, Masya Allah. Gitu. Itu penting. Jangan pernah diremehkan. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan bersama yang udah tua. Khususnya masalah-masalah besar, hadirin. Masalah-masalah besar itu harus libatkan orang tua atau yang lebih senior. Baik masalah besar dalam hidup kita maupun apalagi masalah umat, seperti itu harus. Makanya ulama ditanya seperti Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala, boleh tidak belajar dengan guru yang masih muda, gitu, yang belum tua, boleh nggak belajar? Kata para ulama, kata beliau apa? Boleh, asal guru itu punya kapasitas. Hanya saja kalau sudah menyangkut masalah umat, maka harus kembali ke sosok-sosok yang menggabungkan antara ilmu dan umur. Nah, itu kata mereka. Harus kembali ke orang tua. Kalau udah masalahnya makro, masalah umat, kata Syekh Shalih Utsaimin atau para ulama, yang muda diem, serahkan sama yang tua, biarkan yang tua bicara. Itu bukan ranah yang muda. Itu kata para ulama. Karena masalah-masalah pelik itu bukan hanya butuh teori atau hafalan atau referensi, tapi butuh pengalaman, jam terbang, dan paradigma berpikir yang telah diasah puluhan tahun. Lalu apa hadirin? Intuisi dan firasat. Dan intuisi dan firasat itu setelah punya pengalaman panjang semakin tajam. Gitu. Beda. Orang-orang pengalaman tuh kayaknya bukan di sini deh. Apa argumentasinya?
belum ketemu, tapi ini firasat saya bukan. Benar. Karena itu tadi. Dan firasat kan itu sangat dipengaruhi ketakwaan, keimanan, pengalaman. Nah itu hadirin. Allah Ta'ala bisa. Nah itu makanya. Jadi itu penting. Makanya pentingnya punya lingkungan. Dan lingkungan itu ada yang lebih senior dari kita, ada yang lebih tua dari kita. Dan kalau mereka bicara jangan cepat-cepat bantah, dengerin dulu aja. Dengerin gitu. Dan itu tadi, hormati. Allah Ta'ala bisa. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta,